Para remaja, para remaji, pemuda, dan pemudi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat sore. Mari kita lanjutkan acara Camp Remaja Pemuda dengan pelajaran yang kedua. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk acara camp yang sudah berlangsung sejak tadi pagi. Ya Bapa, kami mohon Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk mengikuti acara ini dengan baik. Berikan kami juga pelajaran dari firman-Mu, agar di antara kami jikalau ada yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, mereka dapat pada saat ini juga percaya pada Tuhan Yesus. Dan yang sudah percaya, iman dikuatkan, dan kami dapat melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pelajaran kita kedua setelah T, total depravity, kerusakan total, adalah unconditional election. Condition itu artinya syarat kalau bahasa Inggris ya. Conditional sentence itu artinya kalimat bersyarat. Jika kamu rajin, maka kamu bakal pandai. Kalimat bersyarat. Syaratnya rajin, akibatnya pandai. Tetapi ini tidak ada syarat, yaitu pemilihan tanpa syarat. Doktrin inilah yang sering kali disalahartikan. Seperti doktrin total depravity juga sering disalahartikan. Banyak orang menganggap manusia itu masih baik, nggak usah percaya Yesus, asal berbuat baik bisa masuk surga. Ya kan? Itu lawan dari total depravity. Total depravity artinya kita itu seperti orang mati. Kalau Tuhan tidak membangkitkan roh kita, kita tidak bisa mengenal Dia. Kita buta, kita mati. Mana mungkin orang buta melihat, mana mungkin ya orang yang mati bisa berhubungan dengan Tuhan yang hidup. Jadi doktrin total depravity dilawan dengan apa? Doktrin, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh semua agama. Bahwa manusia itu ada sifat baiknya. Manusia kalau terus memupuk kebaikannya, lama-lama dia bisa menjadi Allah. Itulah manusia yang melawan pengajaran tentang seluruh jantung manusia adalah jahat dalam kitab Kejadian dan kitab Yeremia. Nah, kemudian kitab Roma juga ya, kita sudah belajar ajaran Tuhan Yesus bahwa kita semua itu adalah manusia yang punya bibit-bibit dosa. Masih ingat bibit dosanya? Tidak perlu belajar. Pikiran jahat muncul sendiri. Pi, cacu, pikiran jahat. Ca, cabul. Cu, curi. Terus zumbu jira, sumpah palsu. Ya kan? Saya sering mendengar kalian berkata-kata kotor, bukan? Apalagi lagi main game. Betul nggak? Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang dalam diri kita ada bibit-bibit dosa. Bagaimana bisa menghapus dosa? Hanya dengan darah Yesus. Kita lahir baru menjadi anak-anak Allah, dan kita perlu bertumbuh menjadi anak Allah. Percaya Yesus belum cukup, harus belajar firman. Seperti anak kecil, dia harus terus ya diberi makanan. Pertama ASI, setelah itu makanan keras, baru dia bisa bertumbuh. Dari batita menjadi balita, dari balita SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, baru kerja, berkeluarga, harus terus bertumbuh. Kalau kita jadi orang Kristen, bagaimana cara kita bertumbuh? Apa asupan kerohanian kita? Yaitu firman Tuhan dan belajar seperti hari ini. Pelajaran hari ini tentang firman Tuhan itu acara paling penting untuk kalian.
Kalau kalian bisa sukses belajar pada acara camp, saya percaya kalian akan menjadi orang-orang yang begini. Tapi kalau di acara camp ini kita sembarangan, tidak mau konsentrasi, tidak mau memasukkan pelajaran dalam otak, kita hanya bagaimana? Hanya ikut-ikutan, maka kamu pulang tidak akan berdampak. Tetapi kalau kamu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan yang disampaikan, itu nggak pernah hilang dari hidup kamu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Total depravity sudah kita pelajari. Sekarang kita belajar pelajaran kedua, unconditional election. Dipilih oleh Allah tanpa syarat, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Bapa telah memilih kita sebelum dasar dunia. Coba ulangi, 1, 2, 3. Bapa telah memilih kita sebelum dasar dunia. Itu Efesus pasal 1 ayat 4. Nanti akan kita lihat ya di slide berikutnya. Jadi yang memilih kita Bapa, yang menebus kita Putra, yang memeteraikan kita Roh Kudus. Jadi peran dari Allah Tritunggal. Ulangi, Bapa memilih, Putra mati menebus kita, Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik Allah. Menjadi siapa? Milik Allah. Seperti rumah kamu. Ada nomor rumah enggak? Ada tidak? Seragam kamu ada nama tidak? Ya kan? Kita juga punya nama. Nama kita apa? Anak-anak Allah. Masing-masing kita punya nama yang sudah Tuhan siapkan. Nah, pelajaran berikutnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita belajar dari Alkitab. Di Alkitab ada 4 tema yang penting. Apa saja? Tentang Tuhan, tentang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau mau selamat, perlu doktrin tulip, total depravity, unconditional election. Itu antropologi Alkitabiah. Dan doktrin keselamatan, soteriologi. Kalau tentang Tuhan, teisme, dan disebut teologia proper. Teologia proper, jangan lupa. Kemudian yang terakhir tentang akhir zaman yang disebut eskatologi. Bisa hafal ya? Eskatologi. Apa itu logi? Logi itu adalah ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu adalah dari firman. Logi itu dari logos. Pada mulanya adalah logos. Baca Yohanes 1:1. Kalau mau pandai harus percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, kita punya ilmu bisa ilmu palsu. Ilmu apa? Palsu. Yohanes 1 ayat 1. Coba dibaca. Pada mulanya adalah logos. Ya, kata firman diganti dengan logos. Bahasa aslinya tuh Yunaninya adalah logos. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah Bapa, dan logos itu adalah Allah. Paham ya? Saya mengajar kalian menulis ya kata logos dalam bahasa Yunani. Ya, logos. Bisa baca? Lambda, omikron, gamma, omikron, sigma. Ya, sigma. Sigma itu kalau di bagian tengah dia begini. Kalau di bagian akhir seperti S. Coba baca. Lambda, omikron, gamma, omikron, sigma. Bacanya logos. Artinya firman. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Satu Allah, 3 pribadi, 3 pribadi satu Allah. Allah tidak bisa hanya satu. Allah, Yehova, satu pribadi saja tidak bisa. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Kalau dia hanya satu pribadi, sebelum ada manusia, siapa yang dia kasihi? Kalau sendiri begini. Bisa.
Bisakah saya mengasihi saya? Tidak bisa. Harus ada pribadi kedua, Bapa mengasihi putra. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Artinya sebelum manusia ada, Bapa sudah mengasihi putra, putra sudah mengikuti perintah-perintah Bapa. Tetapi kalau dua saja pribadi tidak cukup. Kenapa? Waktu Yesus dibaptis harus ada dua saksi. Berapa saksi? Siapa saksi Yesus waktu dibaptis? Siapa? Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang menjadi saksi adalah Bapa. Langit terbuka, ada suara yang diperdengarkan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Sudah satu saksi, belum cukup. Harus saksi kedua, langit terkoyak, turunlah Allah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Jadi kita percaya Yesus karena ada berapa saksi? Siapa yang bersaksi? Bapa dan Roh Kudus. Ingat ya, Allah itu tidak bisa hanya satu pribadi. Mengerti? Mengerti tidak? Kalau ditanya, kamu percaya siapa? Allah. Allah berapa? Satu. Berapa pribadi? Satu. Tapi sifatnya apa? Pengasih dan penyayang. Sebelum ada manusia, siapa yang dikasihi? Siapa yang dia sayangi? Enggak ada. Logikanya apa? Tidak ada logika. Ngerti nggak? Paham nggak? Paham ya? Bukan hanya satu Allah, satu pribadi. Tapi satu Allah, tiga pribadi. Kita tidak menyembah tiga Allah loh. Satu Allah, tapi tiga pribadi, tapi satu Allah. Oke. Logos. Nah, dari kata logos kita dapatkan logi. Apa itu logi? Ilmu. Apa? Ilmu. Jadi ilmu yang benar itu tidak pernah melawan Yesus. Karena asalnya ilmu yang benar dari Yesus. Dari siapa? Karena namanya logos. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi? Dengan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Mana mungkin terang yang Tuhan Yesus ciptakan bisa melawan Yesus? Nggak bisa. Ngerti nggak? Mau jadi orang pandai nggak? Harus ikut siapa? Tuhan Yesus. Ikut logos. Kemudian manusia, binatang tidak bisa disebut sebagai yang memahami logika. Tolong ditulis ya. Logik. Apa logik? Apa logik? Bahasa Inggrisnya masuk akal. Masuk apa? Akal. Apa yang masuk akal? Siapa yang bisa mengerti akal? Akal sehat. Penting. Ini kata-kata penting ya. Kalau kamu tidak tahu kata-kata ini, kamu tidak akan jadi pelajar yang bagus. Logos, firman adalah Yesus. Dia memberikan kita ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu teologi, ilmu apa lagi? Yang disebut logi, fisiologi, banyak logi. Dengan logik. Kalau kamu mau mempelajari ilmu harus punya logika, logika, ya, masuk akal, logika. Nah, manusia bukan binatang, disebut logikos. Apa logikos? Orang yang punya akal. Punya apa? Ngerti ya? Hafalkan ya. Logos, logik, logikos. Tidak pernah kamu dengar di sekolah, bukan? Ini penting kalau mau menjadi manusia yang berhasil. Nah, karena kita belajar tentang apa? Antropologi, soteriologi, eskatologi, teologi proper, ya, proper teologi. Logi. Logi asalnya dari mana? Dari logos. Kita mengapa mengerti logos? Karena kita disebut orang yang punya logika. Nama lain dari manusia apa? Logikos. Logikos. Yang bisa memahami logos dan logika. Dan logi. Nah, saya lanjut.
Tadi sudah disebut ya, total depravity, termasuk yang nanti kita pelajari unconditional election, termasuk dalam antropologi Alkitabiah dan soteriologi. Saya tidak ulangi. Jadi doktrin pemilihan tanpa syarat adalah kelanjutan dari doktrin rusak total. Paham ya? Kelanjutan dari total depravity. Kenapa demikian? Mari kita baca. Kalau seorang manusia secara menyeluruh tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari dosa, maka selanjutnya keselamatan untuk manusia hanya bisa datang kepadanya secara murni melalui apa? Apa itu anugerah? Hadiah. Anugerah adalah hadiah. Kalau agama Kristen adalah agama terima kasih. Agama apa? Apa terima kasih? Kita menerima keselamatan dan kita kasih tahu orang lain tentang keselamatan. Terima kasih. Kalau agama-agama yang lain apa? Kasih Tuhan. Tuhan terima. Mudah-mudahan kau terima. Itu agama lain. Agama lain apa? Kasih terima. Kasih terima. Kita kasih Tuhan perbuatan baik. Kita kasih Tuhan syariat agama. Mudah-mudahan dia mau terima. Padahal Tuhan bilang tidak bisa. Saya sudah kasih kamu keselamatan dalam Yesus. Kalau kamu terima, kamu diselamatkan. Seperti yang paling penting, tidak usah bayar. Apa itu? Kamu makan, kamu perlu bayar. Kamu minum, kamu perlu beli aqua galon. Tapi ada yang lebih penting daripada makan dan minum. Tanpanya, beberapa menit kita sudah mati. Tidak usah bayar. Apa itu? Udara. Udara. Nggak usah kita bayar. Keselamatan juga seperti itu. Tidak bisa kita bayar. Kita tidak bisa menciptakan oksigen. Jadi keselamatan secara murni hanya melalui anugerah, hadiah dari Allah. Agama terima kasih. Terima keselamatan, kasih ucapan syukur. Terima apa? Kasih apa? Ucapan syukur. Pernah bayar nggak? Rekening untuk udara ada? Mau bayar nggak? Kalau mau bayar ke saya ya. Mau? Ya mau Maria. Bayar udara. Mau? Bayar ke siapa? Kenapa nggak usah bayar? Yang paling penting gratis. Ingat ya, keselamatan paling penting itu dihadiahkan. Nah, menghadiahkan keselamatan kepada siapa? Orang-orang yang Tuhan pilih. Ini yang sulit untuk kita pahami. Ya, bahwa Tuhan sudah memilih kita, bukan kamu dan saya yang memilih Tuhan Yesus loh. Kalau saya bisa percaya Yesus, kamu bisa percaya Yesus, dia sudah memilih kita sebelum dia menciptakan dunia. Bukan karena, oh Tuhan melihat manusia sudah jatuh dalam dosa, ada bahaya masuk neraka, kemudian dia pilih ini. Tidak, nanti kita pelajari ya bagaimana kelanjutan dari doktrin pemilihan tanpa syarat. Bukan ada sesuatu yang baik pada diri kita, maka dia memilih kita, bukan. Nah, kita lihat tetap ya, kalau belajar firman, harus dasarnya Alkitab. Dasar perjanjian lama di Ulangan 7 ayat 6. Mari kita baca. Nanti saya akan kirim ya slide ini. Sebab engkau semua adalah umat atau manusia yang kudus untuk Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Mengapa Tuhan sayang sama kita? Mengapa? Tahu nggak? Misalnya kamu tak suka barang kotor, barang bau. Kamu senang nggak kalau ada barang bau, kamar bau, pakaian bau? Senang? Hah? Nggak senang. Kita juga orang bau. Tuhan nggak senang kita. Bagaimana dia bisa senang sama kita? Bagaimana? Kasih tahu saya, bagaimana Tuhan bisa senang sama kita? Apa karena kamu pintar? Wah, Tuhan lebih pintar daripada kita. Ngapain dia senang sama kita? Biasanya kita senang karena dia lebih daripada kita. Betul nggak? Wah, orang tuh lebih pandai main gitar daripada kita. Kita mau belajar dari dia. Tuhan tuh
Melihat kita nggak ada kelebihan kita. Kenapa dia mau sayang sama kita? Karena kita menjadi anak Tuhan yang dibersihkan, dicuci bersih dengan darah Yesus. Dengan apa? Dengan apa? Darah Yesus. Umpamanya begini, saya ketemu iPhone 16, tapi iPhone-nya rusak. Waduh, saya nggak senang. Karena nggak bisa pakai, karena rusak. Tetapi kalau saya pergi ke tempat servis, teleponnya itu diperbaiki dan bisa berfungsi, senang nggak saya? Pasti senang. Ya, misalnya kamu punya motornya nggak bisa hidup, bisa dibawa ke sekolah nggak? Hah? Malah kamu dorong-dorong kan? Nggak ada gunanya. Kenapa Tuhan senang sama kita? Karena kita dibersihkan dengan apa? Darahnya Yesus. Ingat ya, dia senang sama kita karena kita percaya Yesus. Kita bilang, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, hapuslah dosa saya dengan darah-Mu, maka dosa-dosa kita dihapus. Begitu darah Yesus menghapus dosa kita, kita diangkat jadi anak-anak Allah. Dia senang sama kita. Dia apa? Kalau orang tidak mau dihapus darah Yesus, dia itu bau busuk di depan Tuhan. Tuhan tidak senang. Tuhan apa? Tuhan tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena tidak dikuduskan. Kenapa Tuhan sayang sama kita? Perjanjian baru. Dasarnya apa? Kita mengatakan ada doktrin pemilihan. 1 Petrus 2:9. Mari kita baca. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kata pemilihan dalam perjanjian lama disebut ini, bakar. Coba baca. Bakar. Dipilih supaya bisa berperang. Ingat baik-baik ya, apa tuh bakar? Dipilih supaya bisa berperang secara apa? Rohani. Tulis tuh, bukan perang jasmani, tapi perang apa? Perang rohani melawan penghulu-penghulu jahat di angkasa dengan senjata rohani. Seperti apa? Kebenaran, keadilan, Injil, iman, keselamatan, firman Tuhan, dan doa. Ini ya, dipilih untuk dididik menjadi tentara-tentaranya Tuhan Yesus. Bakar ya. Bakar itu sudah seperti kalian. Sudah belasan tahun bisa dilatih untuk dikirim ke medan perang. Di Singapura, itu anak yang sudah tamat SMK, SMA harus pergi ke pelatihan militer selama 2 tahun. Betul-betul belajar nembak. Betul-betul belajar naik pesawat tempur, betul-betul belajar jadi polisi. Di mana? Singapura, Korea, dan Taiwan, dan kalau nggak salah Brunei juga. Wajib militer. Wajib apa? Militer. Oke. Berikutnya, pemilihan tanpa syarat, unconditional election, agar manusia diselamatkan. Bukan karena kita punya moral yang tinggi. Apa tuh moral? Moral itu 10 hukum, ingat ya. Kalau kamu dibilang bermoral, berarti kamu taat 10 hukum. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Moral. Kemudian kita bukan juga manusia yang akan memiliki moral. Tuhan mengatakan, oh kamu ya akan jadi baik, aku memilih kamu. Bukan demikian. Bukan juga karena kita melakukan banyak perbuatan baik. Jadi bukan ini syaratnya Tuhan memilih kita. Ya, bukan syaratnya. Selanjutnya, kalau kita lihat di Efesus pasal 2, ayat yang terkenal itu ayat 10. Tadi kita sudah nyanyikan ya. Efesus 1 ayat berapa? 4 sampai 14. Keselamatan kita ya, yang diberikan Tuhan bukan karena kita berbuat baik. Jangan kita bangga. Begini loh, kalau kita jadi orang Kristen, setelah kita jadi orang Kristen, kenapa kita berbuat baik? Kenapa? Untuk membalas kasih Tuhan. Kalau orang lain beda, dia berbuat baik, mudah-mudahan dia bisa diterima Tuhan, masuk surga. Itu
agama-agama lain. Kalau kita bukan, kita diselamatkan dulu, kita percaya Yesus dulu, baru kita berbuat baik. Rumusnya seperti ini. Ya, doktrin keselamatan. Percaya Yesus, baru tambah perbuatan baik. Ya, bukan perbuatan baik mudah-mudahan selamat. Paham ya? Mengerti rumusnya? Kita percaya Yesus, langsung selamat, langsung bisa masuk surga. Langsung apa? Bisa masuk surga. Seperti penyamun di sebelah Yesus yang percaya Yesus, Yesus bilang pada dia, pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di surga. Tidak tunggu kapan-kapan lagi, langsung. Nah, tetapi kalau kita sudah percaya Yesus, kita masih hidup di bumi, kita harus melakukan apa? Perbuatan baik. Untuk apa? Untuk membalas kasih Tuhan. Untuk orang melihat, oh kita berbuat baik ini karena Yesus yang berbuat baik melalui kita. Sehingga orang bisa melihat Yesus dalam diri kamu. Paham ya? Mengerti nggak? Kenapa kamu berbuat baik? Supaya orang melihat Yesus yang berbuat baik melalui saya. Melalui apa? Nah, kalau kamu rajin, orang tanya sama kamu, kenapa kamu rajin? Ih, dari dulu saya rajin, masa kau nggak tahu aku rajin? Nah, jawaban betul nggak begitu? Nggak boleh. Kalau orang bilang, kamu rajin, kamu pandai. Iya, memang betul. Itu Tuhan yang beri sama saya. Tuhan Yesus yang kasih. Mengerti? Yusuf orang begitu loh. Yusuf selalu berhasil di rumah majikannya. Majikannya selalu memuji dia. Wah Yusuf, kamu bagus loh. Semua kerja aku kasih kamu, kamu berhasil. Dia bilang apa? Semua itu karena penyertaan Tuhan. Mengerti? Kalau nanti dapat nilai bagus di sekolah, dapat nilai 10, kamu bilang apa? Masa kamu nggak tahu aku dulu pintar? Bukan begitu ya. Bilangnya apa? Semua itu datangnya dari siapa? Tuhan Yesus. Berani nggak bilang begitu? Berani? Berani bersaksi nggak? Harus berani ya. Kalau ada berkat, selalu mengatakan itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan, Tuhan Yesus. Jangan lupa. Nah, kita bukan seperti ini orang yang lain. Berbuat baik, mudah-mudahan selamat. Tidak bisa. Nah, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ini ada lagunya, yang Tuhan tentukan untuk kita berbuat baik. Efesus 2 ayat 10. Nah, ayat berikutnya yang kita dapat lihat, yang mengajarkan kita bahwa pemilihan tanpa syarat itu berdasarkan iman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu iman? Apa itu iman? Iman adalah hadiah dari Allah. Hadiah melalui kita mendengarkan firman. Jadi iman timbul dari kita mendengarkan tentang Yesus, Logos, tentang firman. Paham ya? Kalau kita tidak mendengarkan firman tentang Injil, kita nggak bisa percaya kepada Allah. Efesus pasal 1 kita dipilih ayat 4. Kemudian di sini bagaimana buktinya kita dipilih? Orang yang dipilih Allah pasti diberinya firman-Nya supaya orang itu bisa tahu siapa Yesus. Kalau tidak firman itu datang pada kamu, kamu tidak pernah mendengarkan Yesus, maka kamu tidak akan pernah punya iman. Nah, Filipi 2 ayat 13. Mari kita baca. Allah lah yang telah bekerja di dalam kamu, baik untuk berkehendak maupun untuk melakukan keinginan baiknya. Jadi begini loh, kalau kita punya keinginan berbuat yang baik, itu datangnya dari Tuhan. Kita punya keinginan percaya Yesus, datangnya juga dari Tuhan. Itu kuncinya, itu merupakan hadiah. Nah,
di dalam Roma pasal 3 ayat 27-28 ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Kalau kita dapat diselamatkan, itu bukan karena kita bagaimana? Punya dasar untuk menyombongkan diri. Bukan karena kita menjalankan hukum Taurat seperti orang Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa kalau menjalankan hukum Taurat bisa diselamatkan. Tidak bisa. Nah, seperti orang kebanyakan, berbuat baik, kita diselamatkan. Jawabannya bukan. Bukan karena bagaimana kita taat hukum, bukan karena kita berbuat baik. Tidak bisa dengan itu kita diselamatkan. Berikutnya, bagaimana kita diselamatkan? Karena apa? Hukum yang namanya iman. Apa? Iman. Apa itu iman? Pemberian Allah melalui kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu kita punya kesimpulan seorang manusia dibenar adilkan melalui iman tanpa kita berbuat baik kepada hukum Taurat. Apa itu artinya dibenarkan? Jadi kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, ada 2 hal yang dilakukan Yesus. Hal yang pertama, Tuhan Yesus dia taat. Ya, 100%. Oke, sehingga dia memberikan kita jubah ya, keadilan. Oke, ini yang pertama ya. Ingat ya, Yesus taat seluruh hukum sehingga kita diberi pakaian keselamatan. Yang kedua, itu belum cukup, tapi kita punya dosa dan dia mati. Ya, disalib. Kalau kita lihat ya, darahnya ya, itu menghapus dosa kita. Oke, dan 2, bangkitnya Yesus membuat kita punya nanti tubuh mulia seperti Yesus. Ini yang penting. Jadi kita ini produk yang belum jadi dari Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus, memang pikiran kita sudah diubah, rohani kita sudah diubah, tapi tubuh kita masih belum diubah. Makin lama bisa makin besar, makin lama tua, setelah itu bisa mati. Semakin usianya tua, semakin banyak diserang oleh penyakit. Ya, ngerti ya? Oke. Jadi kita diberi iman ya, bukan karena kita taat kepada hukum Taurat. Yang taat pada hukum Taurat hanya Yesus. Kita tidak bisa taat 100%. Karena itu dengan taat hukum Taurat kita tidak bisa memenuhi syarat untuk diselamatkan. Selanjutnya, kita diselamatkan berdasarkan rahmatnya. Apa itu rahmat? Rahmat itu belas kasihan Tuhan. Ingat ya. Kemudian ada kata pencucian kembali. Jadi pencucian melalui firman supaya kita lahir baru. Ini penting ya. Dicuci dengan darah Yesus, dicuci dengan firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan itu punya fungsi bisa membersihkan kita. Jadi kita bisa bersih karena darah Yesus, karena kita membaca firman dan kita tahu di mana bagian kita yang tidak benar, kita bertobat dengan dipimpin Roh Kudus. Kemudian kita dibaharui kembali oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Jadi begitu banyak ayat yang mengajarkan kita pemilihan tanpa syarat itu semuanya adalah perbuatan Allah. Selanjutnya, nah kalau kita lihat ada pengajaran yang salah yang bernama open theism. Apa itu open theism? Yang benar adalah absolute theism. Jadi begini ya, open theism mengatakan Allah memang maha tahu. Dia tahu, tetapi dia tidak maha tahu. Artinya begini, dia tahu tapi dia tidak tahu 100%. Jadi dia tahu, hanya dia tahu misalnya Samuel ya, atau Gandhi.
Oh, dia tahu ya, anak ini ya satu hari akan ke gereja. Karena dia ke gereja, nanti di gereja dia akan mendengarkan firman Tuhan, dia bisa percaya Yesus. Jadi dipilih karena dia tahu tahap demi tahap. Betul atau salah? Allah hanya tahu sedikit-sedikit, dia tidak tahu semuanya. Betul? Betul tidak? Tidak. Allah harus apa? Maha tahu. Dia tahu kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia tahu. Dia tahu pikiran manusia. Jadi pengajaran open theism itu salah. Jadi bukan dia melihat di bumi. Ya, siapa di sini yang punya kecenderungan untuk percaya Yesus? Oh, ada ini anak ini ya. Dia sudah mulai rajin ke gereja ya. Saya pilih dia supaya dia percaya Yesus. Tidak begitu. Dia sudah memilih kita sebelum dasar dunia. Sebelum kapan? Ya. Jadi bukan open theism, tapi absolute theism. Coba baca. Absolute theism. Bukan open theism. Nah, pikiran semacam itu, open theism, itu tidak memuliakan Allah tetapi menyombongkan manusia. Itu kesalahan yang besar. Nah, kemudian di Roma 9 ayat 11 dan 16, pemilihan itu, kemahatauan Allah itu bukan bersifat pasif, tetapi aktif. Bukan pasif, tapi dinamis. Bukan pasif, tapi dinamis. Ya, sebelum kamu ya lahir, dia sudah memilih kamu. Paham ya? Sebelum kita lahir, dia sudah memilih kita. Ingat baik-baik loh. Jadi kalau kamu bisa percaya Yesus, itu Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Salah besar. Kemudian dalam Efesus 1:5 ya, pasal 1 ayat 5, mari kita lihat jelas ya bahwa Allah yang memilih kita. Nah, ini pemilihannya adalah secara langsung dan secara sengaja berdasarkan, kamu lihat ya, apa katanya? Ini kehendak. Nanti kita akan belajar kehendak Allah itu ada apa saja di dalamnya, atau keinginan baik dari Allah, bukan karena kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di kitab suci, kalau orang dipilih oleh Allah, maka kalau kita lihat pasti kita percaya Yesus untuk mendapat hidup kekal. Ini penting. Jadi kalau kita dipilih oleh Allah, pasti Injil Yesus akan sampai ke telinga orang itu. Masih ingat Sida-Sida dari Ethiopia, dia membaca kitab Yesaya, dia tidak mengerti, kemudian Roh Kudus bilang sama seorang diaken yang bernama Filipus, Filipus kamu pergi ke Gaza. Sekarang Gaza kan lagi ramai ya. Di situ kamu akan ketemu dengan satu orang. Betul, begitu dia jalan ke Gaza, dia bertemu dengan satu kereta. Zaman dulu kalau yang punya kereta itu orang kaya. Memang yang duduk dalam kereta itu adalah seorang menteri keuangan dari Ethiopia. Dan dia sedang membaca kitab Yesaya. Dia nggak mengerti tentang anak domba yang disembelih. Dia bertanya pada Filipus. Filipus naik ke kereta, menjelaskan pada dia bahwa anak domba itu adalah Yesus. Dan dia percaya Yesus. Dan dia minta dibaptis. Dan Filipus membaptis dia. Setelah membaptis dia karena dia percaya, kemudian Roh Kudus mengangkat Filipus pergi ke tempat lain. Paham? Jadi kalau kamu dipilih Yesus, kamu harus tahu itu namanya Injil. Apa itu Injil? Injil ada berapa buku? 4 buku. Apa saja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil ada berapa poin? Buka sekarang. Ini ayat penting ya. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5. Di situ ada 4 hal tentang kabar baik. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Yang pertama adalah bahwa Kristus Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. 1 ya. 2 apa? Bahwa ia karena sudah mati, sudah dikuburkan. Dan 3, bahwa ia, Tuhan Yesus, sudah dibangkitkan dari kematian
pada hari ketiga sesuai dengan apa? Kitab suci. Apa buktinya dia bangkit? Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Buktinya dia mati, untuk dosa kita dia dikubur. Buktinya ia bangkit, dia menampakkan diri. Apa bedanya Yesus yang sebelum mati dan sesudah mati dan sesudah itu dia bangkit? Badannya beda. Badannya apa? Sebelum dia mati dia perlu makan, sebelum dia mati dia perlu tidur, seperti kita, sama persis. Cuma bedanya dia tidak ada dosa. Tapi setelah dia bangkit, dia punya tubuh mulia. Kalau dia mau pergi ke satu tempat, tidak perlu dia jalan kaki. Tempat ini tertutup, terkunci, dia bisa masuk langsung. Dia naik ke sorga, tidak perlu naik pesawat, langsung bisa naik ke sorga. Tubuh apa? Tubuh mulia. Karena kalian ada yang saya lihat bawa iPhone ya. Ada nggak? Ada ya? Nah, tubuh mulia itu ada singkatannya. Tubuh IGPSS. Ingat baik-baik. I, immortal, tidak akan mati. Oke, G, glorified, tubuh mulia yang tidak akan tercemar lagi. Tubuh yang powerful, yang 100% kalau disuruh belajar pasti nilainya 100. Gak mungkin dapat 70 karena tubuhnya powerful. Mau punya tubuh mulia seperti Yesus, 100. Gak akan pernah salah lagi. Kemudian tubuh yang S ya, spiritual, yang suka hal rohani. Yang terakhir, tubuh yang siap masuk surga, heavenly. Kita suatu saat akan dibawa oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, nampak nggak yang sebelah situ? Nampak ya, Yosef kurang. Paham ya? Tubuh yang apa? Ini, bukan iPhone ya, bukan iPad. Apa? Tubuh IGPS H. Penting ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, nah, menurut Johannes Calvin, ini ya. Ini saya kutip dari buku yang sudah ada di diktat kalian tuh, kata-kata ini. Cuma saya buat lebih besar, ya. Semuanya kata-katanya ada di situ. Oke. Calvin bilang setiap bagian dari keselamatan kita itu tergantung apa? Pemilihan. Allah memilih. Karena itu pemilihan tanpa syarat menjadi dasar untuk keselamatan kita. Sepenuhnya itu tergantung bukan kepada kebaikan kita, bukan. Tetapi semata-mata tergantung kepada anugerahnya Allah. Nah, ada lagunya kan? Amazing Grace. How sweet the sound that saved the wretch like me. Jadi saya ini sudah hancur lebur. Ya apa? Hancur? Masih ingat putra yang hilang? Dia jual semua hartanya, dia pergi ke tempat jauh, dia berfoya-foya, dia berjudi, main perempuan, semua uangnya habis, dia tidak bisa kerja, terjadi kelaparan di negeri itu, dia hanya bisa jaga babi. Orang Yahudi tidak menjaga babi, dia jaga babi, dia tidak punya makan, mau makan makanan babi pun tidak bisa. Baru dia sadar. Dia apa? Dia sadar bahwa di rumah bapaknya banyak pegawai, banyak makanan. Akhirnya dia bertobat. Dia tidak malu pulang mengaku dosa. Dia mengatakan nanti pada bapaknya, aku sudah berdosa pada engkau dan kepada sorga, karena itu aku tidak layak lagi disebut anakmu ya Bapa. Jadikan aku pembantumu. Tapi bapaknya melihat dia jauh-jauh, bapaknya lari menjemput dia. Kamu bayangkan kenapa bapaknya lari? Orang Yahudi itu yang tua jarang lari ya, karena dia rindu anaknya pulang. Dia apa? Rindu anaknya pulang. Akhirnya anaknya itu dibuat
kembali menjadi anak, sehingga putra yang hilang akhirnya bertobat. Paham ya? Kalau kita hidup ya di dunia ini sudah hancur lebur, Tuhan menunggu kita bertobat. Tidak ada kata terlambat, asal mau bertobat. Lagu ini Amazing Grace. Amazing Grace itu lagu yang sangat unik ya. Kalau nanti kamu lihat di piano ya, Amazing Grace itu hanya dimainkan di not warna hitam. Warna apa? Hitam. Kenapa hitam? Karena lagu ini itu lagu budak. Budak dijual, dibebaskan. Begini, zaman dulu orang hitam semua dijual jadi budak. Dan orang hitam tidak boleh masuk ke restoran yang ada orang kulit putih. Bahkan di restoran itu ditulis, di sini boleh masuk ya orang kulit putih dan anjingnya. Orang kulit hitam dilarang masuk. Sadis nggak perbudakan? Nah, kalau kamu lihat ya nanti siapa yang main piano ya. Di sini ada beberapa yang bisa main piano. Amazing Grace itu hanya dimainkan di lagu yang tombolnya hitam. Coba P.I. Julimin. Hitam nggak? Semuanya hitam loh. Tong tong ting ting tong ting teng tong tang tong. Semuanya hitam tombolnya. Hebat kan Tuhan kan? Nggak boleh hitam, tapi lahir lagu dari tombol-tombol hitam. Lagu Amazing Grace. Lihat dia. Tanya dia betul nggak? Semuanya tombol apa? Hitam. Siapa yang tahu lagu ini? Angkat tangan. Tahu. Semuanya hitam. Betul? Sampai habis. Semuanya hitam. Tidak ada putih. Orang hitam jadi budak. Tuhan bisa selamatkan budak. Ini lagunya. Hebat kan? Lagu Kristen kan? Jangan hanya dengar lagu K-pop aja. Nggak ada gunanya. Lagu Kristen ada gunanya. Betul? Sini, P.I. Julimin. Saya mau tanya. Saya nggak lihat dia. Betul. Semua? Hitam semua. Terus hitam. Nah, betul kan? Ingat ya, Amazing Grace. Budak, orang hitam harus jadi budak. Tuhan bisa bebaskan. Sekarang saya nggak tahu kamu jadi budak apa. Mungkin budak gadget, tidak main ML, kepalanya pusing. Itu jadi budak loh. Bagaimana mau bebas? Siapa yang bisa bebaskan kamu? Siapa? Tuhan Siapa? Tuhan Yesus. Jangan mau jadi budak. Ya, jangan mau jadi apa? Ya budak. Berikutnya. Nah, tadi yang kita nyanyikan kan? Di sini Efesus 1 4 sampai 14, Bapa memilih kita, Putra menebus kita, Roh Kudus memeterai kita. Coba lihat. Coba kita nyanyi. 1 2 3. Bapa telah memilih kita sebelum dasar dunia, diangkat jadi anaknya, pujilah Bapa, mulia namanya. Mari beritakan karyanya. Yesus terus kita dari segala dosa. Yesus berikan pada kita hikmat dan niatnya. Pujilah Yesus, mulia namanya. Dialah Raja segala raja. Puji namanya, biru sifatnya. Mari beritakan karyanya. Roh Kudus pakai kita sebagai milik Allah. Injil yang aku terima,
Oke, memuji Allah Bapa karena Dia memilih kita, memuji Yesus karena Dia menebus kita, memuji Roh Kudus karena Dia memeteraikan kita sebagai milik Allah. Nah, kemudian menurut Yohanes Calvin, kita adalah orang-orang percaya karena kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu Efesus 1 ayat 4. Kita baca sama-sama Efesus 1:4, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4 yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, sekarang apa dampak dari pemilihan tanpa syarat menjadi penghiburan? Menjadi alasan kita tadi memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu 3 hal saja. Memuji namanya, jangan salah sebut namanya. Yang kedua, tiru sifat-sifatnya. Ada 3 sifat yang tidak bisa kita tiru. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa, nggak bisa. Yang lain bisa. Allah kasih, kita bisa kasih. Allah panjang sabar, kita bisa panjang sabar. Yang ketiga, dorongan untuk kita mengabarkan Injil. Karena banyak orang yang dipilih, kita nggak tahu siapa dia. Kita harus kabarkan Injil kepada orang itu. Dan orang itu kalau dia betul dipilih Allah, dia akan percaya Yesus. Ya, bagaimana mengabarkan Injil sampai kita mati, sampai orang itu mati. Ngerti ya? Di rumah kamu mungkin ya ada yang belum percaya Yesus. Kamu harus kenalkan dia tentang Yesus. Kalau dia tidak tahu Yesus, pasti masuk neraka. Siapapun dia, tidak peduli dia raja, dia orang kaya, kalau tidak kenal Yesus, tidak bisa diselamatkan. Kenapa begitu? Sekarang tahun berapa? 2025. Kenapa disebut tahun Tuhan? Kenapa? Karena tahun lahirnya Yesus. Mengerti ya? Tahun 2025 itu tahun lahirnya Yesus. Mengapa minggu tanggalnya merah? Mengapa? Setiap minggu kita merayakan perayaan besar loh. Ke gereja hari Minggu. Karena Yesus bangkit dari kematian. Ingat ya? Kalau ulang tahun Indonesia 17 Agustus sekali merah. Tapi kita orang Kristen setiap hari Minggu merah. Hari raya kita kelak akan punya apa? Setiap kamu hari Minggu datang ke gereja, apa yang kamu harapkan? Satu saat Yesus datang akan memberi saya tubuh mulia. Ngerti? Akan memberikan saya apa? Tubuh mulia. Begitu kamu punya tubuh mulia, seluruh dunia ini milik kita. Milik apa? Milik apa? Sekarang dunia ini bukan milik kita. Paham? Punya rumah mau beli. Punya tempat tinggal mau sewa. Tapi kita kalau sudah punya tubuh mulia, seluruh alam semesta Tuhan berikan pada kita. Kita bisa ke surga. Kemudian, apa yang salah dari orang yang menganggap doktrin pemilihan itu tidak betul? Mereka mengatakan ya, pemilihan itu seperti kita lempar koin. Allah itu kalau memilih, dia lempar koin. Kalau keluar kepala, dipilih. Keluar ekor, nggak dipilih. Bukan begitu. Pemilihan itu berdasarkan apa? Oh, Allah itu tidak mau tahu. Dia lihat, oh orang itu ada kecenderungan menjadi orang baik, aku pilih dia. Bukan. Ya, kitab suci mengatakan bahwa bukan karena kita cenderung akan punya iman dia memilih kita, bukan. Ya, pemilihan itu bukan berdasarkan ya sesuatu yang baik dalam diri kita, tetapi keselamatan adalah sebagai apa? Sebagai hadiah. Bukan karena kita itu berbuat baik Allah memilih kita. Dan juga bukan dikaitkan dengan takdir ya seperti yang orang banyak ya, pernah ajarkan ya. Takdir atau nasib ya, bukan ya. Kemudian pemilihan itu tidak berarti ya orang tidak punya pilihan. Karena Injil diberikan pada orang, kita punya kehendak bebas ya, bisa memilih. Ya, bukan kita itu ya seperti apa di sini ya, orang yang disebut ya, tidak bisa memilih sungguh-sungguh ya, karena Allah yang memilih kita. Ya, kita juga bukan robot ya, bukan boneka, karena kita diciptakan dengan kehendak bebas. Kemudian kita juga ya diberi kesempatan oleh Allah untuk percaya. Nah, kemudian doktrin pemilihan jangan lupa, bukan karena Allah tidak adil ya. Allah itu adil,
Kalau dia mau membuang kita semua manusia, sejak kita masuk jatuh dalam dosa, kita semua sudah di neraka, ya. Tapi dia memilih manusia untuk diselamatkan. 1 Timotius 5 ayat 21 itu adalah ajaran bahwa malaikat dipilih oleh Allah. Oke, jadi yang berikutnya, Allah ingin semua orang diselamatkan. Ya, yang terakhir, reprobasi, itu tentang kebinasaan. Allah mengizinkan sebagian orang tidak percaya. Nah, ini akan kita pelajari secara singkat di bagian terakhir yang kita sebut sebagai 7 aspek kehendak Allah. Aspek yang disebut permisi, Allah memberikan izin. Nah, mari kita lihat ya. Kehendak Allah ada 7 aspek menurut buku dari ini, Johannes Calvin, ya, buku Institut. Di dalamnya ada pengajaran tentang 7 aspek kehendak Allah. Nah, 7 aspek itu menurut saya bisa dibagi menjadi yang vertikal dan yang horizontal. Seperti salib, ya. Salib itu ada vertikalnya, ada horizontalnya. Yang vertikal ada 4. Yang pertama itu dekret. Nah, dekret itu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian pasal 1, pasal 2. Kemudian Allah memilih, ya, manusia, Efesus 1:4, dan Allah juga memilih malaikat, 1 Timotius 5:21. Malaikat itu sepertiga jatuh, tidak bisa bertobat, tapi 2/3 yang tidak jatuh itu ada di sorga. Yang jatuh menjadi setan dan roh jahat ada di angkasa. Jadi Allah juga memilih malaikat. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia di luar, ya, kehendak Allah. Makanya ini doktrin pemilihan adalah doktrin yang alkitabiah dan tidak bisa disangkal. Kemudian kehendak Allah yang aspek kedua, bagian vertikal, itu resep hidup bahagia. Apa tuh resep hidup bahagia? 10 hukum. Ingat ya, kalau kamu mau bahagia, kamu taat 10 hukum. Kamu pasti bahagia. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyembah berhala, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Alamak. Ada nggak alamak? Tidak ada. Yang Allah adalah Allah Bapa. Ya. Kemudian Allah dengan firman-Nya mengarahkan hidup kita. Yaitu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Jadi kalau kita mau, ya, hidup, ya, dengan hidup menuju kebahagiaan, firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman. Kemudian Allah tidak ingin semua manusia binasa, Dia ingin semua manusia selamat. Ini ada salah ketik, ya, Yeskel 33:11 bukan 11:33, ya. Dan 2 Petrus pasal 3:9. Allah ingin semua manusia diselamatkan. Jadi ada 4 aspek: dekret, resep, direct, dan desire. Nah, yang bersifat horizontal, kita manusia, ada 3 aspek. Yang pertama, yang paling bagus, kita bekerja sama dengan kehendak Allah. Cooperative will of God. Ada ayatnya, Kejadian 24 ayat 27. Kita baca dalam bahasa Inggris, I being in the way, the Lord led me to the house of master brethren. Artinya begini, budak Abraham disuruh mencarikan istri untuk Ishak, dia pergi dan dia berhasil dipimpin Tuhan untuk membawa pulang Ribkah menjadi istri dari Ishak. Dia tidak tahu apa-apa, dia hanya pergi menuruti perintah majikannya, dan majikannya berdoa, dia berdoa, hidupnya dibuat berhasil. Jadi kalau kamu mau berhasil, kamu harus bekerja sama dengan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Ini, mengarahkan hidupmu dengan firman-Nya. Dia ingin setiap orang itu diselamatkan. Kalau di rumah kamu ada yang belum percaya Yesus, kamu kabarkan Injil pada orang itu. Yang terakhir 2, ya, Allah mengizinkan manusia menyimpang dari firman-Nya. Siapa itu? Yunus disuruh menginjil ke Niniwe, dia pergi ke Spanyol. Disuruh ke timur, dia ke barat. Akhirnya apa? Dia dihukum oleh Tuhan 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Ya, kalau sudah menyimpang, apa yang terjadi? Di-chastise, dirotan. Jadi Yunus itu dirotan supaya Yunus bertobat.
Kemudian sahabat Ayub bertobat, tapi ada yang tidak bertobat, itu dihukum, dipanis. Siapa itu? Biliam. Karena dia tidak bertobat, dia akhirnya mati, dibunuh dengan pedang. Ya, dalam kitab Bilangan. Ingat ya, kehendak Allah, kita perlu kerjasama. Dia izinkan orang menyimpang, tapi kalau menyimpang, dia berikan kesempatan bertobat seperti Yunus dan sahabat-sahabat Ayub. Tapi kalau tidak mau bertobat seperti Biliam, mati, terbunuh oleh pedang. Ingat ya, 7 aspek kehendak Allah. Kalau pemilihan itu termasuk ini, decretive will of God. Allah memilih sebelum dia menciptakan dunia, memilih manusia untuk diselamatkan, memilih malaikat juga sama. Efesus 1:4 memilih manusia, memilih malaikatnya. 1 Timotius 5:21. Jelas ya? Kalau begitu kita berdiri, kita berdoa mengakhiri sesi kita, pelajaran yang kedua. Bapa di surga, sungguh kami berterima kasih karena kasih-Mu, karena kehendak-Mu. Engkau memilih kami yang percaya Yesus sebelum Engkau menciptakan seluruh dunia ini. Kami bersyukur Bapa, bukan karena kami baik, bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tetapi karena kehendak-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, Engkau telah memilih kami untuk disucikan dengan darah Yesus, untuk Engkau kasihi, dan kami bisa mengasihi Engkau. Tolonglah kami ya Bapa, yang sudah belajar 2 pelajaran pada hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kesukaan kami, yang kami renungkan siang dan malam, supaya hidup kami dapat diberkati. Berkatilah semua remaja-remaji, pemuda-pemudi, bukan hanya mereka, tapi keluarga mereka. Supaya mereka semua bisa percaya Yesus, dan apa saja yang mereka perlukan, Engkau sediakan untuk mereka. Ampunilah dosa kami serahkan acara selanjutnya ke dalam pimpinan Engkau. Jagalah kami, berikanlah kami sukacita, berikan kami kesehatan, semangat, dan juga keamanan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan waktunya kepada pengabar Injil Rudi. Terima kasih.